Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah Nana Ustazah, gimana hari ini? Masih sehat dan semangat? Harus tetap semangat dan berusaha untuk selalu menjaga kesehatannya. Baiklah, berjumpa lagi bersama Ustazah. Hari ini kita masuk materi atau pelajaran hadis ya. Minggu kemarin kita sudah masuk hadis ke berapa ya? 10, 11, 12 ya. Nah, jadi sudah ada beberapa orang yang mengerjakan atau menyetorkan hadisnya ke Ustazah. Alhamdulillah untuk yang sudah menyetorkan dan barakallahu fikunna yang sudah menyetorkan hadisnya. Nah, bagi yang belum setoran silahkan segera disetor. Jangan sampai numpuk kerjaan kalian baru nanti sibuk mendatangi atau menghubungi Ustazah. Ustazah macam mana ini Ustazah? Begini begitu. Barulah kalian yang repot sendiri nantinya. Sekarang ini jadi silakan dicicil-cicil, nggak sempat 3, 2, nggak sempat 2, 1 pun boleh ya. Jangan pula nanti tunggu banyak dulu barulah sibuk-sibuk itu, nanti kalian sendiri yang repot. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, jadi untuk hari ini kita masuk hadis ke 13, 14 dan 15 insyaallah. Ini juga hadis sudah dipelajarin dan dihafal di kelas 7. Jadi untuk sekarang itu kalian tinggal murojaah aja. Masya Allah hadis juga gak panjang-panjang kali. Masya Allah mudah ya kan. Atau kita tambah jadi 16, 17, 18, gak usah ya. Jadi kita masuk 13, 14, 15 saja untuk hari ini ya. Nah, kita masuk hadis ke 13. Nah, tuh. Oke, untuk kelas 9 Ustazah harapkan ketika kalian menyetorkan hadisnya itu jujur ya, tidak boleh melihat buku atau sekedar membaca ya. Teringatnya si Najmu ini apa kabar Najmu? Apa kabar anti Najmu? Ujian praktek belum ya Najmu ya? Kapan mau setor ujian praktek anti itu Najmu? Di chat nggak dibales, tanya mana? Minta berapa biji nomor anti? Ustazah nggak ngerti lah. Tuh, siapa lagi tuh ya? Anak kelas 9A lagi yang belum ujian praktek, Ustazah lupa. Ini udah mau bagi rapot loh. Anti gimana nih nilainya? Ya silakan dijapri Ustazah. Oke Najmu. Nah, untuk hadis ke-13 di antara bentuk kesempurnaan iman judulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis sudah masyhur, kalian sudah hafal, mungkin sudah luar kepala tanpa melihat hadis ya kan. Jadi Masya Allah. Nah, apa hadisnya ini? Jadi di sini dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim, mana khadim? Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak sempurna iman, yu'min, tidak sempurna iman di antara kalian, ahadukum, di antara kalian, hatta yuhibba, kata Rasulullah, hingga kalian itu mencintai li akhihi, saudara kalian, ma yuhibbu li nafsi,
seperti kalian seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, contohnya yang paling ringan itu adalah nih, ketika kalian Ustazah ana sayang sama si fulanah A, terus anak kasih dia jawaban Ustazah ketika ujian karena anak saking sayangnya sama dia. Nah, itu merupakan contoh sayang nggak sama saudaranya? Bukan ya, itu bukan contoh sayang, tapi itu contoh menyesatkan dan membuat dia menjadi malas. Tuh. Tapi kalau contoh yang betul-betul misalnya kalian ini kan di sekolah, kami anak sahabatan A dan B sahabatan tuh di kelas, masya Allah, tuh saling mengingatkan ketika untuk kebaikan, kemudian mengingatkan ketika kawannya sedang melakukan kesalahan. Nih, Najmu, contohnya siapa sahabat dekat anti di sekolah? Minta tolong kalau misalnya anti selalu bangun telat tuh. Iya Ustazah, afwan Ustazah, ana selalu telat Ustazah bangunnya, jadi nggak bisa ana dengarkan itu, tiba-tiba ana udah dengarkan, tiba-tiba ana malas Ustazah. Nah, cobalah kalau misalnya memang anti berteman baik sama teman anti itu, bilang sama teman anti, Fulanah, nanti kalau misalnya ada pelajaran hadis, terus kalau ana belum setoran, tolong ingatkan ana ya. Jadi ana bisa setoran. Nah, itu baru merupakan contoh kita saling mencintai karena Allah ketika berteman, seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa teman kalian itu baik, terus selalu menasihati kalian, mengingatkan kalian ketika kalian melakukan kesalahan, itu merupakan adalah teman yang baik. Jadi teman yang seperti itu harus kalian pertahankan. Kenapa? Kita itu adalah gambaran dari sahabat atau teman dekat kita. Gimana teman dekat kita? Nah, begitulah kita kira-kira. Tapi kalau misal teman dekat kita itu malas, terus nggak pernah ngerjakan tugas, nah samalah itu kira-kira bentuknya. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi ketika kalian misalnya ini ada si ini kan, dia sering, kenapa tugas anti yang kirim si fulanah ini? Iya Ustazah, karena nggak ada paket. Permasalahannya kenapa anti bisa mengirim ke si kawan sementara ke Ustazah nggak bisa? Kalau misalnya tidak ada paket, itu yang pertama. Baru yang kedua, kenapa tulisan kalian tuh mirip gitu? Cobalah bayangkan, kira-kira ini ada unsur apa di balik ini semua? Itu ya, jangan jangan melakukan tindakan yang tidak baik ya. Kalau misalnya memang belum sempat atau memang ada paket, bilang ke ustazahnya, afwan ustazah, ana semalam lama ngirimnya karena memang ana nggak ada paket. Itu mungkin kami akan maklumi. Tapi kalau misalnya tindakan yang seperti itu bisa dipertanyakan, kira-kira itu tindakan apa? Itu ya. Jadi untuk yang melakukan itu segera dilakukan kerjaannya sendiri ya. Silahkan dikumpul tugasnya sebelum masa mengumpulnya itu lewat, kayak gitu. Jadi cepat-cepat dikumpul sebelum kita masuk yang selanjutnya. Nanti kalian sendiri yang repot. Ini aja udah kita masuk hadis ke 13. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin aja belum disetor itu, nanti cobalah bayangkan, pasti repot kan, dan kalian tuh bakalan susah ngafalnya, jadinya lebih banyak gitu. Belum lagi tahfiz lagi kalian hafal, belum lagi pelajaran yang lain. Nah, jadi dimanfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk belajar. Apalagi coba kerjaan kalian, kerja enggak, terus nyari nafkah apalagi, ya kan? Jadi tugasnya itu yang untuk belajar gitu. Belajar juga cuma setengah hari kan, kalian nggak sampai full day juga kayak di offline gitu. Jadi coba yang kemarin itu masih males-malesan, nih nanti sekarang dibangkitkan lagi semangatnya, dilihat lagi, tengok nih hadis yang kita hafal juga pendek-pendek sekarang, nggak panjang-panjang kan, yang sudah pernah dihafal juga. Jadi yuk tetap semangat. Itu merupakan salah satu contoh dari hadis ke-13, saling menasehati kalau kita cinta karena Allah ketika bersahabat. Tapi jangan pula bersahabat sama ikhwan ya, tak boleh. Tuh, ustazah, ana sama dia ustazah
sama si doi itu ustazah. Kami dekat kali itu ustazah. Dia tuh baik, sudah selalu mengingatkan anak, jangan lupa sholat ya, jangan lupa ini ya. Itu betul, itu bukan dia mengingatkan, tapi sok kegenitan itu ya. Datang kalian pun kalian sambut pula ke sok romantisan dia itu. Udahlah, makinlah melanjut sampai kemana-mana, sampai akhirnya tugas pun tak terkerjakan tuh, sampai nanti dipanggil ke sekolah barulah, iya ustazah ini. Nggak boleh ya, berteman itu hanya sesama perempuan. Kalau kita sama kelas yang perempuan silahkan, tapi yang baik-baik. Terus kalau misalnya sama wali kelas kalian mau curhat atau ada masalah pribadi silahkan, atau sama ustazah-ustazah yang kalian percaya di sini silahkan gitu ya. Jangan sama ikhwan, nggak boleh ya. Itu sama aja kalian dengan melakukan tindakan yang tidak baik. Oke, jaga dirinya sebagai seorang perempuan. Bakalan ada itu semua nanti terjadi kalau misalnya kalian sudah menikah. Sekarang kalau ada yang sosok romantis, sosok baik, gak usah lah didengarkan. Itu semua hanya bualan belaka. Oke, percayalah sama ustazah dan sama Allah ya. Itu tidak betul. Cakap-cakap orang itu gak betul itu. Jadi gak usah kalian mau terayu sama cakap-cakap orang itu ya. Oke, mungkin itu aja untuk hadis ke-13. Insyaallah kalian juga sudah insyaallah lah di hadis ke-13 ini kan. Nah, semoga yang masih melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu Allah bukan hidayah kepadanya agar menjauhi yang bukan mahramnya ya. Nah, ini hadis selanjutnya adalah hadis ke-14. Kapankah darah seorang muslim menjadi halal? Kita baca dulu hadisnya. Bismillah. Ani bani Mas'udin. Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, mana la yahillu, tidak halal. Tidak halal damumriin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali 3 sebab. Apa? As-sayyibuz zani. Nah, orang suami istri yang setelah menikah secara halal dia berzina, waliyadzubillah. Wan nafsu bin nafsi, itu adalah seorang jiwa dan jiwa saling membunuh, maksudnya sesama muslim ini saling membunuh. Wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya. Wat tarik meninggalkan agamanya atau murtad, al mufariqu lil jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksudnya apa? Nah, hadis yang ke-14 ini juga Masya Allah sudah di murojaah ya. Jadi sekarang tinggal mengingatkan kembali bahwasanya menunjukkan darah seorang muslim, kita yang terlahir secara muslim, yang agamanya adalah Islam, dan ketika kita telah bertauhid kepada Allah dan melakukan yang namanya rukun Islam, maka darah kita ini haram untuk ditumpahkan. Nah, kenapa? Karena Allah dan Rasulnya
itu sangat menghargai yang namanya Islam. Sampai-sampai ketika ada orang Islam atau seorang muslim yang menumpahkan darahnya, itu termasuk dosa yang besar. Seperti itu, ya. Kemudian kita juga ada hadis lain yang meriwayatkan sesungguhnya darah kalian itu, harta kalian itu, kehormatan kalian itu haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis lain juga, dosa membunuh seorang muslim lebih besar daripada hancurnya dunia, kata siapa ini? Syekh Albani. Masya Allah kan. Nah, Syekh Albani juga mengatakan bahkan darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Coba bayangkan itu. Saking kan mulianya seorang muslim itu sampai kita tuh lebih berharga dibandingkan Ka'bah gitu. Nah, jadi tapi Ustazah, kata Rasulullah itu tidak halal. Berarti boleh ya kan? Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 sebab. Nah, jadi ada beberapa hal yang membolehkan kita itu untuk menumpahkan darahnya, atau boleh untuk dilakukan tindakan yang diharuskan untuk membunuhnya. Seperti contohnya yang pertama itu as-sayyibuz zani. Nah, itu adalah seorang suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian dia melakukan perzinahan. Apa kira-kira hukumnya? Itu adalah rajam. Dia harus dibunuh sampai mati. Kenapa? Karena dia telah melakukan perzinahan. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah itu ketika seorang muslim telah membunuh saudara muslimnya, maka si muslim yang telah membunuh tadi boleh kita bunuh juga dia, kecuali itu darahnya halal untuk kita bunuh. Nah, tapi kalau misalnya si pembunuh Islam muslim tadi dia membunuh orang kafir ketika perang, nah berarti kita tidak boleh untuk membunuhnya karena dia melakukan perang terhadap kaum musyrikin. Seperti itu ya. Kemudian orang yang watariku lidinihi, orang yang murtad itu juga darahnya halal untuk kita bunuh, karena dia telah meninggalkan agama Islam masuk ke agama yang bukan Islam. Seperti itu. Nah, kemudian al-mufariqu lil jamaah itu adalah dia seorang muslim yang memberontak kepada pemimpinnya. Itu juga tidak boleh dilakukan sebagai seorang muslim sehingga darahnya menjadi halal untuk dibunuh gitu ya. Nah, jadi sangat berharga sekali hadis ini, yaitu itu sangat menghormati yang namanya kaum muslimin, sehingga ada beberapa hal yang boleh dilakukan atau baik untuk melakukan tindakan pembunuhan itu karena beberapa sebab. Namun selain itu darah seorang muslim itu haram untuk dibunuh, ya kan? Itulah kira-kira penjelasan hadis tentang hadis keempat ini. Jadi buat kalian semoga kalian paham hadis ke-14 ini, penjelasannya bahwasanya setiap muslim dan muslimah itu sangat dihargai dan ditinggikan kehormatannya sehingga sangat tidak boleh untuk menumpahkan darahnya. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk hadis ke-15, itu adalah akhlak yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini hadis juga sudah Masya Allah masyhur. Kalian Masya Allah sudah pasti sangat-sangat hafal hadis ini. Ini juga hadis ke-15 yang sudah disetorkan di kelas 7
sehingga sangat mudah untuk kalian setorkan kepada ustazah kembali. Jadi ustazah harap kalian segera untuk menyetorkannya ketika telah ustazah jelaskan. Jangan lagi ditanya ustazah batasnya kapan kayak gitu. Itu kalau sudah hafal segera mungkin disetorkan, itu lebih baik, jadi nggak numpuk-numpuk gitu ya. Nah, kita masuk ke hadis ke-15. Itu judulnya adalah akhlak yang mulia dari orang-orang yang beriman. Itu adalah bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini Masya Allah kan? Tuh, kata Allah ini, kata Rasulullah ini. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, bagusan diam aja lah. Nggak usah banyak bicara. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita sebagai umat Islam dan apalagi muslimah yang kalian itu kafreng, Masya Allah, pakai jilbab panjang, pakai gamis, ada yang pakai cadar, pakai kaos kaki. Nah, haruslah menunjukkan adab yang mulia kepada teman, kepada adik kelas, kepada kakak kelas. Ini nanti sama kawan-kawannya Afwan nih ngomongnya, susah sering kali dengar tuh ya di kelas kalian tuh, di kelas 8 tuh, terutama 8, 9 tuh, apa namanya itu, nggak ada otak, habis itu bodoh kayak gitu, kepala kau, astagfirullah. Bayangkanlah itu, coba enak kali lah lidahnya yang bicara kayak gitu tuh sama kawannya. Itu karena apa? Faktor kebiasaan tuh. Kalau misalnya aku kau dilarang, itu oke lah, kita orang Medan kayak gitu ya, aku kau. Tapi kalau kayak nggak ada otak kali, astagfirullah, kayaknya ringan kali lidahnya tuh ngomong kayak gitu. Apa enggak gimana gitu ya? Ustaz kami pun dengarnya, ya Allah, pengen aja Ustaz kasih cabai mulutnya itu kayak gitu. Terus kalau misalnya apalagi yang lebih parah, mungkin cakap kotor sampai hal-hal yang misalnya udah bobo yang parah kayak gitu, cakap kotornya itu kayaknya aduh, seorang perempuan yang kayak gitu tuh udah kayak parah kali kayak gitu. Kalian tahu kalau kita perempuan udah terbiasa ngomong kayak gitu, nanti kebiasaan sampai besar kita selalu ngomong kayak gitu ya. Ustazah ini ya sekolahnya di umum, tapi terus teman-teman ustazah yang udah ngomong-ngomong kayak gitu tuh, yang bahasa kayak gitu tuh dulu, kayaknya tuh udah parah kali tuh, udah yang betul-betul anak liar kali dia di luar sana. Sementara kita di sini, Masya Allah, anak-anaknya semuanya ngafal Quran, ngafal hadis, terus teman-temannya bagus-bagus, pakaiannya juga bagus-bagus, tapi ngomong kayak gitu kan kayaknya, waliyadzubillah lah, itu kayaknya nggak beradab kali kita sebagai seorang muslimah gitu ya. Jadi walaupun kalian itu cuman bahasanya lewat lewat misalnya kalian cuman chat,
tapi pakai bahasa kotor, itu Ustazah harap janganlah sering kalian melakukan itu, atau kalau bisa kalian hindari sama sekali. Kenapa? Itu nanti faktor kebiasaan. Pertama lewat, enggak Ustazah, Ana enggak pernah ngucapin itu Ustazah, Ana cuma chat aja. Itu faktor kebiasaan. Ketika sudah sering melakukan itu di chat, maka nanti terucaplah langsung. Tuh kata Rasulullah, daripada bicara yang enggak baik, bagusan diam aja kita. Udah diam. Tuh, daripada bicara yang tidak baik. Tuh, ya. Apalagi yang kelas 9 sekarang nih. Cobalah dirubah itu untuk tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik lagi. Seperti itu ya. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, jarah, tetangganya. Nah, jadi kita sesama tetangga itu juga harus saling memuliakan gitu ya. Walaupun tetangga kita itu bukan orang Islam misalnya, seperti itu. Misalnya ada tetangga yang lebih tua lewat, misalnya Assalamualaikum Nek, atau Nek mau kemana Nek, kayak gitu. Atau misalnya Bu, misalnya ada ibu-ibu lewat, Bu, kayak gitu. Minimal tegur atau senyum atau ucapkan salam, itu Masya Allah kan. Nah, jadi sesama tetangga kita juga harus berbaik, maksudnya baik dalam melakukan hubungan silaturahmi. Terus kita juga sangkinkan, ada hadis yang mengatakan bahwasanya sangkinkan mulianya seorang tetangga itu sampai kalau bisa dikasih warisan seperti itu. Jangan pula sama tetangga tuh cemberut, diam aja, rumah ketutup kayak gitu, nggak ada komunikasi sama tetangga. Karena kalau misalnya yang kita sakit, yang ada apa-apa sama kita, yang duluan nolong kita pasti tetangga kita, bukan mama atau orang tua kita yang jauh di sana. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalau misalnya ada tetangganya yang menjemur pakaian, kemudian itu kalau hujan boleh diangkatkan. Itulah salah satu contoh kita saling berbuat baik kepada tetangga. Nah, selanjutnya itu waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nah, itu adalah kita sebagai seorang mukmin, ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita wajib untuk melakukan yang namanya memuliakan tamu. Masya Allah ya kan. Adab, kalau misalnya tamu datang, kayak mana adab kita, walaupun misalnya tamu orang tua kita, misalnya siapa contohnya, misalnya tahu kita datang, kemudian kita jangan di kamar, nggak boleh ya, disalam uaknya, duduk walaupun udah lama nggak jumpa, itu disalam. Kemudian duduk bersama orang tua, dibuatkan minumannya, dibuatkan makanannya, seperti itu, dihidangkan apa yang bisa dihidangkan, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu, jangan pula misalnya tamu datang kalian main HP, TikTok pula kalian di situ, habis itu main game di depan tamu. Itu merupakan satu hal yang tidak beradab. Jadi ketika tamu datang, berusaha untuk menyambutnya, senyum, sapa, salam, ya kan. Jadi tamu kita pun senang, seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini udah zamannya gadget kali, jadi sudah sangat sedikit komunikasi dengan orang. Bahkan terkadang kita sambil makan pun main HP lah, sambil ini main HP lah, sambil itu main HP lah, udah gak lagi interaksi sama manusia. Nah, jadi cobalah kalian yang mengerti hadis tentang memuliakan tamu itu gimana, coba praktekkan. Apalagi kalian sudah kelas 9, sudah besar gitu istilahnya kan, sudah bisa kalian nanti buatkan minuman untuk tamunya, tamu orang tua kalian, atau misalnya teman kalian datang. Nah, apalagi kalian ya sesama teman, ketika kalian mengajak teman kalian ke rumah kalian itu datang, coba jaga adabnya.
Jangan pula kalian entah ngapa-ngapain di kamar teman kalian itu, entah kalian berjoget-joget, bertitik, nggak boleh seperti itu ya. Coba ketika itu oh iya Ustazah, kami mau belajar bareng seperti itu, atau kami mau kerja kelompok, atau misalnya mau setoran-setoran sama, atau mau melihatkan dia komprehensif jadi mau diperhatikan seperti itu. Jangan pula nonton lah segala macam lah, entah ngapain lah kayak gitu. Udah rupa-rupanya nelpon Ikhwan suruh datang, walauzubillah lah ya. Jangan sampai lah anak kelas 9 ulunuha melakukan hal-hal tindakan seperti itu. Ustazah harap anak-anak kelas 9 ini merupakan anak-anak yang solehah dan bisa menjaga dirinya agar menjadi wanita yang terhormat. Allahumma amin. Dan kita sudah selesai untuk sedikit mengulang hadis ke berapa tadi? 13, 14 dan 15. Oke. Nah, seperti biasa kalian setorkan hadis ini melalui link yang sudah Ustazah kasih itu. Kemudian boleh di japri Ustazah ketika sudah selesai. Ustazah Raihana kelas 9A sudah selesai setoran hadis jam segini, tanggal segini. Oke? Paham ya kira-kira? Nah, yang belum silahkan disetor, yang belum disetor, atau kalau misalnya mau langsung sekaligus dari hadis ke 11 12 10 11 12 kemudian 13 14 15 itu secara langsung boleh, atau dicicil juga boleh. Silahkan, insyaallah Ustazah mudahkan lah kalian tuh dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran secara daring ini, asalkan ada niat untuk belajar ya. Paham kira-kira nah Ustazah? Insyaallah minggu depan juga hadis kita pendek-pendek nih ya kan. Semoga kalian masih semangat untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran kita ini. Dan jangan lupa selalu berdoa agar virus ini segera selesai. Mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.